Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Mafrijal dengan NIM 2107003. Saya Wiki Asri Iswandi dengan NIM 2107014. Saya Nani Cici Mulyani dengan NIM 2107020. Saya Pandobiansah NIM 2107008. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan hasil observasi kami mengenai permasalahan-permasalahan yang kami ambil seperti jalan berlubang dan pergaulan anak zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Di salah satu daerah Garut, tepatnya di daerah Kecamatan Bumbulang, terdapat daerah yang dimana jalan daerah tersebut mengalami kerusakan dengan jalan yang berlubang. Kerusakan tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan sering dilewati oleh kendaraan proyek, sehingga jalan tersebut menghambat para pengguna jalan dan juga menyebabkan kecelakaan. Salah satu kecelakaan yang terjadi yaitu kecelakaan yang dialami oleh seorang pengendara mobil truk, yang dimana mobil truk tersebut tidak dapat melalui jalan tersebut, sehingga truk tersebut mundur dan terperosok ke salah satu sawah milik warga. Sehingga kami mewawancarai salah satu warga mengenai tanggapan pada jalan di daerah tersebut. Kang, izin bertanya. Iya. Dengan nama Akang siapa? Saya Bayu Wahyudin. Pekerjaan Akang sebagai apa? Pekerjaan saya itu wirausaha. Kang, izin bertanya, Kang. Saya dari arah sana kan sudah berjalan-jalan. Saya melihat di sini banyak jalan berlubang. Pendapat Akang mengenai jalan berlubang seperti apa? Pendapat saya mengenai jalan berlubang ini ya menurut saya sangat meresahkan, juga dengan tingkat kenyamanan juga keamanan untuk lalu lalang, aksesibilitas itu cukup terganggu dengan jalan berlubang seperti ini. Yang seperti itu. Menurut Akang nih, jalan berlubang ini sudah sejak kapan berlubangnya? Untuk jalan di sini itu dibangun untuk waktunya itu 2017-2018-an. Nah, untuk berlubangnya itu belum lama-lama, pada saat mungkin setahun ke belakang, dikarenakan banyak truk, juga curah hujan yang tinggi yang membuat banyaknya lubang-lubang di jalan. Apakah Akang terganggu mengenai jalan berlubang? Ya, saya sendiri mengalami cukup terganggu sekali dengan jalan yang berlubang seperti ini, apalagi kerusakannya yang begitu cukup parah. Dengan jalan berlubang ini segala macam akses juga kemudahan untuk dilalui itu sangat terganggu sekali. Apakah dari dampak jalan berlubang ini pernah ada kecelakaan yang pernah terjadi di daerah sini? Mungkin untuk kecelakaan tunggal itu pernah, sebuah truk yang membawa muatan pasir karena muatan yang begitu berat, mungkin juga karena curah hujan di sini cukup tinggi dan posisi jalan di sini itu sebelah sampingnya itu karena tebing, sehingga pernah terjadi kelongsoran. Nah, si truk tersebut longsor ke dalam tebing karena jalan yang kurang baik seperti ini. Menurut Akang, apakah Akang mempunyai sebuah keinginan kepada pemerintah? Nah, untuk masalah jalan ini, keinginan saya pribadi, mungkin masyarakat sekitar juga, kepada pemerintah, bahwa yang saya inginkan pemerintah lebih bisa mengutamakan juga memperhatikan aksesibilitasi jalan di daerahnya masing-masing. Khususnya di daerah ini, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan untuk kenyamanan lalu lalang pengendara, baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4. Ya, harusnya perbaikan itu rutin, pengecekan di jalan-jalan ini. Seperti itu. Sudah, Kang, terima kasih, Kang. Sama-sama. Selanjutnya, di sini kami juga mengobservasi salah satu kampung di Kecamatan Sukaresmi, di mana kampung tersebut terdapat beberapa anak di bawah umur yang sudah merokok, yang diakibatkan dengan pergaulannya beberapa anak tersebut bergaul dengan orang-orang yang sudah dewasa. Sehingga kami juga mewawancarai salah seorang warga mengenai hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandobiansah, NIM 2107008 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga bagaimana pendapatnya tentang pergaulan anak zaman sekarang.
Pertama, namanya siapa? Nama saya Yaya, Umurnya berapa? umur 25 tahun, Pekerjaannya? sebagai cleaning service di Kota Jakarta Barat. Bagaimana pendapat Anda tentang pergaulan anak zaman sekarang yang sudah berani merokok di pinggir jalan dan lain sebagainya? Pendapat saya yaitu hal yang tidak baik dan dapat mengakibatkan rentannya kena penyakit sejak dini. Hal seperti itu harus cepat kita cegah agar tidak keterusan atau kecanduan yang dapat merusak jiwa dan pikiran. Sedangkan faktor lingkungan, contohnya seorang anak remaja yang memang terlahir di lingkungan yang memiliki budaya menyimpang, sehingga anak tersebut mengikuti budaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja, memberikan perhatian yang lebih terhadap anak remaja, memberikan penyuluhan tentang bahayanya kenakalan remaja, pengawasan yang perlu intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Mirisnya bukan remaja yang nakal saja yang terkena dampaknya, namun anak baik yang disebut anak rumahan pun ada yang mengalami tidak boleh dijauhi dan dibenci. Ya. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang canggih memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan, terutama pada remaja. Pergaulan remaja dan sekarang sudah dalam titik kekhawatiran yang parah. Mungkin segitu saja. Ya, itu saja. Mungkin segitu saja wawancaranya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Saya Novan Rudiansah mengucapkan terima kasih untuk salah satu warganya. Mungkin sekian dari wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk solusi masalah yang pertama adalah dengan berhati-hatinya ketika melewati jalanan rusak. Juga melaporkan kepada pemerintah mengenai jalanan tersebut melalui website khusus untuk pelaporan jalan yang rusak. Dan untuk solusi masalah kedua, yaitu dengan peranan para orang tua yang harus lebih tegas terhadap pergaulan anaknya dengan pengawasan yang ketat, dan juga memberikan webinar online kepada para orang tua mengenai pentingnya pengawasan pergaulan terhadap anak. Terima kasih kepada Saudara Bayu Wahyudin dan Saudara Yaya Muhammad Rohman yang telah bersedia diwawancara. Mungkin sekian penjelasan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.